kepanitiaan itu gitu. Baru selanjutnya yang ketiga adalah meningkatkan kekeluargaan. Jadi dari kita melakukan pengabdian ini, kita bisa membangun solidaritas kita antar sejawat sama kayak kepanitiaan-kepanitiaan sebelumnya biasa sih. Itu kayak beda-beda argumen sedikit biasa. Dari situ kita bisa tahu tuh salahnya kita di mana, benarnya kita di mana gitu ya kan. Agar tetap membangun kesejawatan gitu. Nanti kan kalian intensif tuh ya tidur bareng, apalagi koas. Nah, koas itu kan kayak tahulah itu sifat-sifat teman-temannya semua gitu. Jadi dari sini kita bisa belajar dari mahasiswa. Oke, next. Oke, ada yang tahu ini apa? Ada yang tahu mungkin? Oke, yang ngomong dalam hati saya dengar pasti bilangnya ini sumpah dokter. Ya benar. Jadi berat kan tanggung jawab seorang dokter. Coba renungin. Dari poin ini masih 4 poin ya kalau bisa dibilang. Dari sini dibilangkan, kita akan mengutamakan kesehatan pasien dengan memperhatikan kepentingan masyarakat. Terus ada lagi, saya akan berikhtiar dengan sungguh-sungguh supaya saya tidak terpengaruh oleh pertimbangan keagamaan, kebangsaan, kesukuan, gender, politik, kedudukan sosial, jenis penyakit dalam menunaikan kewajiban saya terhadap pasien. Gitu. Jadi kalau kalian resapin, renungin itu, sumpah dokter itu, ujung-ujungnya apa? Pengabdian gitu. Kalian tuh di sini tuh bukan cuman apa ya bilangnya, kayak buat diri kalian sendiri gitu loh. Kalian itu bisa harus bertanggung jawab terhadap Tuhan yang Maha Esa gitu. Oke. Jadi berat kan tanggung jawab tadi sebagai dokter. Nah, pasien dan keluarganya, sorry ya, kok ke slide ya? Ini, bentar ya. Oke, kita masih di sini. Pasien dan keluarganya itu akan menerima hasil dari usaha sang dokter apabila dia berusaha gitu dan dia percaya gitu. Teman-teman, susah loh membangun kepercayaan itu gitu. Kalau komunikasi dokter pasiennya tidak baik, yang ada dibilang nanti dokternya malpraktek gitu. Pentinglah itulah pengabdian itu dilakukan sejak dini gitu. Oke. Oke, jadi bagaimana sih caranya? Kalau saya membuatnya ini ada 3 aja sih sebenarnya. Prokja, kedua konsep, ketiga tempat. Jadi Prokja ini bisa dibilang project ya. Kalau konsep ini nanti kita akan bahas, tempat juga akan kita bahas. Oke, next slide. Oke, Prokja. Oke, Prokja ini adalah berdasarkan di Pengmas saya sendiri gitu ya. Saya merangkumnya sebenarnya banyak proyeknya, cuman saya merangkumnya sekitar 6 lah ya bisa dibilang. Oke, yang pertama itu ada mahasiswa membina, terus Pengmas Akbar, sirkumsisi massal, social campaign collaboration, bisa jadi relawan juga dan bisa melakukan hari-hari kegiatan kesehatan nasional. Oke. Next slide. Oke. Next slide-nya adalah konsep. Konsep. Kenapa konsep ini penting? Yang pertama adalah waktu. Jadi waktu. Saat melakukan pengabdian masyarakat itu, nggak semudah yang dikirakan, teman-teman. Kita harus punya timeline, sama kayak kepanitiaan lainnya. Kita harus melibatkan orang banyak, gitu kan. Kita harus nentuin kapan warga itu tidak bekerja gitu. Maksudnya, jadi kalau mereka lagi nggak bekerja, misalnya kita buat waktu weekend, jadi mereka otomatis bisa datang gitu kan. Susah sekali untuk mensosialisasikan itu gitu. Jadi yang kedua itu adalah pelaksana. Pelaksana di sini maksud saya adalah selain mahasiswa yang berperan, kita harus butuh dukungan senior yang berpengalaman. Terus yang ketiga adalah senior, mahasiswa senior yang berpengalaman, dan pastinya dokter-dokter atau konsulen yang akan kita undang gitu. Terus, oh iya, satu lagi adalah warga setempat gitu. Jadi orang yang bisa kita orang yang dipercaya sama masyarakat kita ajak gitu. Contohnya siapa? Kepala desa, kepala lurah gitu. Bisa dibilang gitulah ya kan. Karena penting sekali mereka karena pengaruhnya akan membuat acara kita sukses. Yang ketiga adalah dana. Mungkin tadi ada ya materi dan apa sih cara mengumpulin sponsor, dana apa gitu ya. Karena ini merupakan penunjang ya kan untuk keberlangsungan persiapan seperti obat-obatan, sponsor, makan, nggak mungkin kan kita di sana nggak makan gitu, tempat tinggal gitu. Habis itu juga adalah penanggung jawab. Nah, penanggung jawab di sini tuh maksudnya gimana sih, Kak? Ya, penanggung jawab di sini itu maksudnya adalah ketika ada terjadi suatu hal
saat kita melakukan pengabdian masyarakat, atau contohnya pengabdian masyarakat yang pengobatan umum yang besar gitu kan, amit-amit misalnya ada yang partus, atau lahiran tiba-tiba gitu kan, ada tuh penanggung jawab kita, yaitu siapa? Konsulen. Jadi kita akan menunjuk satu atau beberapa orang untuk kita jadikan si penanggung jawab tersebut, gitu. Oke, yang ketiga, tempat. Kenapa tempat ini penting? Aduh, bisa kalian lihat nggak sih di gambar sebelah kiri saya? Ya, kiri saya, itu bagus nggak sih nampaknya? Tapi aslinya di dalam ini tuh, aduh, gini nih. Wih, kumuh. Masih banyak di Indonesia itu seperti ini. Kenapa tempat itu penting? Karena tempat akan membuat, kayak mana? Tempat adalah penunjang dari si dua tadi, konsep dan project. Karena kalau misalnya tempatnya nggak, ini gini deh, contohnya, kalian memilih tempatnya tuh dekat kota gitu ya kan, sedangkan orang-orangnya sudah berpikiran maju. Saat kalian melakukan pengobatan umum, pengabdian masyarakat, dan sosialisasi lainnya, otomatis mereka nggak bakalan terima lagi, karena mereka udah pikirannya udah maju gitu loh, kayak mereka udah dapat dari internet, dan bla-bla gitu kan. Makanya pengabdian masyarakat itu dilakukan adalah untuk desa-desa terpencil, usahakan ya. Bukan berarti nggak boleh gitu, usahakan tempat-tempat terpencil, dan di situ kalian akan merasakan gimana rasanya jadi seorang dokter gitu, melatih empati kalian tadi. Oke, lembaga ilmiah, peran lembaga ilmiah. Jadi di sini kenapa saya membuat gini, karena yang dilakukan saat pengabdian masyarakat itu yang gampang-gampang aja kalau dari Lembil gitu. Bisa jadi kalian bikinnya itu kayak apa ya, latihan buat skripsi, bisa gitu. Kayak misalnya kalian menghubungkan buat tingkat pengetahuan atau sikap dan kepercayaan masyarakat desa bla 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 terhadap sunatan massal atau sirkumsisi dari mahasiswa, contohnya mahasiswa FKUSU gitu. Nah, kalian bisa buat tuh kayak gitu. Yang simpel-simpel aja, karena kan kita masih mahasiswa ya basicnya. Sekaligus kalian melatih eh, saat kalian buat skripsi nanti gitu. Nah, itu pentingnya ada kuesioner yang sudah kalian validasi, terus adanya teamwork ya. Nggak mungkin kerja sendiri kan, karena membagikan kuesioner, melakukan wawancara. Dan untuk nanti pengolahan datanya gimana, kalian mau publish kemana, pastilah kalian mau publish yang minimal jurnal mana gitu, nasional dulu gitu ya kan. Habis itu, oke, ini proyek kita juga sirkumsisi massal, sunatan massal gitu ya kan. Di sini seru nggak sih? Rasanya kayak, sorry, seru nggak sih rasanya kayak belajar nge-hacking? Itu saya dapatkan jauh dari pengabdian masyarakat dibanding saya preklinik. Belajar kenal-kenal alat, belajar menghentikan pendarahan itu gimana, anestesi itu gimana, yang simpel-simpel yang orang-orang belum dapat, kita udah dapat tuh duluan gitu. Terus kita bisa melatih diri kita juga gimana nenangin si ibunya yang serem gitu, anaknya nangis-nangis, padahal anaknya pun dramanya gitu ya kan. Tuh, itu simpelnya saya pernah. Oke, ini terus ada mahasiswa membina. Nih, mahasiswa membina ini kayak kita ada kemarin open donasi juga buat ngumpulin buku-buku buat disalurkan ke tadi kampung nelayan kalau nggak salah namanya. Itu kayak kalau kalian nengok itu miris sekali gitu. Makanya kita penting buat nyari desa-desa terpencil ya untuk kita bagiin. Kita yang gampang apa aja, namanya juga mahasiswa membina. Edukasi itu yang terpenting. Sampai nggak ilmunya dari belajarin PHBS, buang sampah pada tempatnya, games pastinya, karena ini target kita anak-anak ya. Jangan lupa ya teman-teman, saat melakukan pengabdian masyarakat, kalian harus tahu dulu ini targetnya siapa. Jadi kalian tahu ini ilmunya nyampe nggak ke mereka gitu. Kan sayang kan, kalian udah udah buat bagus, tiba-tiba nggak nyampe ilmunya gitu. Yang simpel-simpel aja kita lakukan, yang penting ikhlas. Oke. Selanjutnya ada pengabdian masyarakat akbar. Kenapa kami bedakan waktu itu Prokja ini? Karena di sini apa ya bilangnya? Kita tuh ngelakuin pengabdian masyarakatnya itu 1 sampai 3 hari gitu. Jadi hari pertama itu kita lakukan sunatan massal, sosialisasi, edukasi gitu kan. Hari keduanya kita lakukan pengobatan umum. Nah, di sini kami mengundang beberapa departemen yang pastinya kayak Objin, IPD, THT, waktu itu abis itu ada kulit kelamin, itu kan sering tuh jadi permasalahan masyarakat. Habis itu ada apa lagi ya? Kayak segitu-gitulah kira-kira. Jadi intinya tuh kayak
seru loh. Kalian tahu jadinya pemeriksaan fisik THT gimana, atau di sini kalian bisa belajar obat-obatan, belajar titen itu kayak tikar tensi gitu ya. Jadi kalian bisa belajar melatih diri kalian untuk mengecek gula darah, normalnya berapa, nih TTV, obat-obatan tadi. Pokoknya seru deh kalau ikut pengabdian masyarakat akbar itu. Nanti saya akan sharing kalau teman-teman mau contoh proposal atau rundown gimana sih cara melakukan pengabdian masyarakat akbar gitu. Karena yang kita libatkan ini banyak ya, kita bermalam juga di kampung orang, bisa dibilang gitu ya. Oke, selanjutnya, kegiatan lain yang bisa kalian lakukan. Ini, kami pernah menjadi relawan waktu itu Riau kalau nggak salah, yang asap itu kebakaran. Nah, aksi solidaritas peduli asap. Baru kita pernah diundang juga dari BEM USU-nya sebagai relawan sunatan massal. Jadi dari mereka dananya kita cuman misalnya kita ngerjain, seru nggak sih pengabdian itu? Kita juga pernah nih, ini kalau kalian tahu ini Sekwil Wilsa, kalau nggak salah Bang Fariza, sama orang-orang Bang Fariza itu kita jadi tim medis saat demo. Kalau nggak salah itu demo 2019, kalau nggak salah saya. Oke, seru banget guys. Di situ kalian kayak selain membangun jiwa-jiwa kepemimpinan, jiwa klinis kalian, itu wajib deh kalian ikutin kayak gini-gini. Insya Allah pandemi kelar. Oke, pengabdian selama pandemi. Pengabdian selama pandemi tuh gimana sih Kak? Susah nggak sih? Kan sekarang apa-apa Zoom ini gitu ya kan. Terus kalian sadar nggak sih, walaupun dengan keterbatasan yang ada, kalian tuh adalah orang-orang terpilih gitu. Ya kenapa? Ya karena kalian masih ingin membagikan ilmu yang kalian punya kepada orang-orang. Walaupun ingat ya, kalau di Muslim tuh bilangnya bagikanlah kebaikan walaupun hanya satu ayat gitu. Jadi saya pernah mengikuti beberapa yang rekon, itu biasa ya, kayak relawan COVID online waktu itu di yang Kemendikbud. Terus saya pernah mengisi materi tentang COVID mengajarkanku banyak hal ketika baru pandemi, juga di BEM FMIPA. Terus kita bisa bikin podcast, video, dan lain-lain ya kan guys. Jadi banyak banget sebenarnya yang bisa kita lakuin gitu. Yang penting kita ikhlas gitu. Oke, next-nya. Oke, ini juga kegiatan selama pandemi yang bisa kita lakukan, dan dari FKUSU sendiri pernah melakukan yang namanya telekonsultasi. Jadi kita buat itu di sosial media kita semua, baru kita undang orang-orang yang kira-kira membutuhkan gitu kan. Jadi bisa konsultasi sama dokternya, sama kayak pengabdian masyarakat akbar tadi sebenarnya. Oke. Baru selanjutnya ada Hari Kesehatan Nasional. Ini sama juga kalau waktu offline dulu kita bikinnya itu tergantung hari apa yang mau kita pilih gitu kan. Kita kemarin milihnya hari HIV/AIDS. Berarti targetnya siapa? Targetnya ya mahasiswa SMP yang kita nih bisa lakukan gitu. Nah, sekaligus belajar gitu apa sih pentingnya HIV/AIDS gitu kan. Kita bakal ngundang dokter juga yang bertanggung jawab, pastinya yang mampu gitu ya kan. Terus ini adalah social campaign collaboration yang saya bilang di awal tadi, di mana kalian sadar nggak sih kalau sosmed itu sekarang mempengaruhi jiwa kita sekali gitu kan. Jadi bahkan dari sekadar postingan yang kalian lakukan, itu tuh kalau orang baca, terus orang menerapkan gitu ya kan, baiknya tuh dapat nggak sih? Kayak, gitu. Dari orang yang belum nggak tahu, jadi tahu, keren lah pokoknya. Kalau kalian berani jadi orang yang seperti itu. Jangan lupa ya, sharing. Oke, kita pernah, kali ini sama juga kolaborasi sama ISMKI, kita pernah mendapatkan pengabdian masyarakat akbar yang tersolid, terus menjadi pengmas terbaik di Wilsa, tapi tidak apa-apa, itu membuat suatu motivasi ya, values yang kita dapatkan. Sama ini kayak itu waktu itu kemarin kami di Riau bagi-bagi sama kayak pengabdian masyarakat akbar tadi, ada pengobatan umum, sunatan massal gitu. Oke. Saya mau sharing sedikit. Ini kalian tahu siapa? Dear, suara saya masih terdengar kan? Takutnya tiba-tiba hilang. Oke. Nah, kalau kalian tahu ini adalah Dr. Gamal Albin Syahid. Ini tahulah pasti viral kan? Dia, aduh ini ketutupannya. Oke, ini viral Dr. Gunawan. Ini Dr. Lee. Dr. Gamal Albin Syahid adalah dokter yang membuat klinik klinik asuransi sampah gitu. Jadi orang-orang yang ingin berobat dengan dia
dia suruh bawa sampah aja ya. Betapa inspirasi ide itu bisa dimunculkan oleh dia gitu loh. Bisa nggak kita? Bisa. Kalau kita terapkan dari sekarang. Yang kecil-kecil aja dulu yang kita lakukan. Ini Dokter Gunawan. Bahkan seluruh RS mengatakan dia adalah dokter yang kalau kita nggak punya duit, nggak apa-apa berobat sama Dokter Gunawan aja gitu. Kalau kalian bisa dengar mungkin podcast dia di dokternya. Dokter Lee, dia membuat kapal apung bisa dibilang, rumah sakit kapal apung. Ingat ya, kita jadi dokter, bukan cuman mau kaya, itu salah, udah mundur aja gitu. Kalau kamu jadi dokter, kamu jangan memeras orang miskin, mereka akan membayar, tapi mereka akan menangis karena ketika pulang, mereka tak punya uang untuk membeli beras. Jadi intinya kita harus nanemin tuh prinsip, kita mau jadi dokter yang bagaimana. Itulah pengimplementasian dari pengabdian masyarakat. Oh, awards. Jadi awards apa yang bisa kalian dapat dari pengabdian masyarakat itu? Membentuk kepribadian diri kalian. Kalian itu mau jadi orang seperti apa? Mau jadi dokter yang seperti apa? Terus bisa mengembangkan diri kalian untuk mengaplikasikan ilmu kalian. Tadi udah belajar di preklinik, udah belajar penelitian, dan bla bla. Kalian bisa aplikasikan tuh dari pengabdian ini gitu. Terus yang pertama, kalian bisa membangun ide kalian, inovasi kalian, skills, dan pastinya bisa menambah kurikulum vitae kalian nantinya gitu. Gini ya, kita tuh jadi dokter bukan karena mau disanjung orang, tapi kita harus membuat diri kita bisa untuk diri kita gitu loh. Kayak, ya Allah ternyata cuman aku senyum aja sama nih orang, kalau bisa dibilang kemarin tuh nenek-nenek ya, kalau itu senyum aja kita dengerin keluh kesah dia, itu tuh kayak bagi mereka tuh, oh dokter ini keren banget gitu, kayak gitulah umpamanya mereka mengatakan. Oke, terus yang kedua ini, ingat ya guys, kalau kata-kata aku tuh bilangnya pembelajaran terbaik itu adalah pengalaman. Ia hadir mengajarkan arti kehidupan dan kemanusiaan. Itulah yang membuat pengabdian masyarakat itu harus melekat di dalam tubuh kita. Tadi saya udah bilang bahwasanya nggak cuman kita doang yang bisa melakukan pengabdian masyarakat, semua orang bisa melakukan masyarakat asal dia memiliki niat yang tulus, uh, semangat juang ya, bisa dibilang semangat juang yang ikhlas gitu. Karena waktu itu waktu saya bimbingan di koas, jadi dokter saya pernah bilang, dia bilang mungkin ada ya slide-nya. Ini saya belum kelihatan ya teman-teman. Oke, saya bilangnya gini aja. Jadi dia bilang, di daerah nanti kalian tuh nggak hanya menjadi seorang dokter, kalian bisa jadi konsultan segala permasalahan. Persiapkan itu dan belajar baik-baik. Kewajiban seorang dokter itu bukan hanya merawat seorang anak, tapi lebih dari itu, dia juga bisa membantu sang anak mencapai cita-citanya di masa depan dengan menyelesaikan yang tadi, psikososialnya, ekonominya, pertumbuhan dan perkembangannya. Karena kebanyakan tuh ya, karena kebanyakan ya kita kenapa orang-orang di luar sana tuh orang-orang Indonesia itu malas buat malas buat percaya sama dokter Indonesia karena itu mereka ngerasa komunikasinya masih jelek banget gitu, kayak aduh ini aku ngomong 3 menit aja dia nggak mau dengerin gitu, itu yang salahnya. Jadi teman-teman, menurut saya pengabdian masyarakat itu sangat berdampak bagi diri saya sekarang, dan makanya itu saya akan mengajak kalian teman-teman untuk join melakukan pengabdian masyarakat ini, mau di lembil kalian nanti, mau di UKM kalian nanti lagi gitu, terserah, itu pilihan kalian, tapi boleh dari sekarang kalian itu mulai dilatih. Itu saja sih mungkin dari saya. Terima kasih Diar. Diar. Ya Kak. Oke. Kalau dari saya sih itu aja teman-teman, terima kasih, kita kembalikan ya. Baik, terima kasih Kak Dirga.